Imam Syafi'i itu gelarnya Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Macam mana penolong sunnah pendapatnya bertentangan dengan sunnah? Kamu ikut Imam Syafi'i apa ikut sunnah? Kalau ada orang bertanya begitu, itu menunjukkan dia jahil murakkab, bodoh kuadrat. Kau ikut Syafi'i apa ikut sunnah? Karena Imam Syafi'i mengambil penyebab pertikaian kita ini adalah karena kita tidak kembali kepada sunnah. Kalau kita kembali kepada sunnah, maka insya Allah kita tidak akan bertikai. Oh, jadi Ustadz, kalau kita kembali kepada sunnah kita tak bertikai? Tidak. Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayat diazab kalau keluarganya menangis. Mayat ini diazab kalau keluarganya menangis. Dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak menanggung beban orang lain. Yang diazab ini siapa? Mayat. Yang menangis siapa? Bininya. Bininya yang menangis, kok lakinya diazab? Udahlah dulu waktu hidup dia udah azab kali. Sekarang udah mati pun kena azab juga gara-gara bini. Tadi katanya kalau kembali ke sunnah selesai masalah kan? Sunnah nih buat masalah. Ini kan sunnah nih buat masalah. Paham tak antum? Di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, pakai zal, muhadzab bukan muhajjab. Imam Syafi'i berkata, jika kalian mendapati dalam kitabku sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, maka tinggalkanlah pendapatku dan sampaikanlah sunnah tadi. Apa maksud perkataan Imam Syafi'i? Apakah ada pendapat Imam Syafi'i yang bertentangan dengan sunnah? Saya misalnya ceramah, lalu saya bilang ke jamaah, kalau dapat kalian pendapat saya ini yang bertentangan dengan Quran dan sunnah, tinggalkan saya. Apa maksud cakap saya itu? Maksud cakap saya itu, tidak ada yang kucakapkan ini keluar dari Quran dan sunnah. Itu maksud cakap. Apakah ada pendapat Imam Syafi'i itu yang keluar dari sunnah? Tak ada. Karena Imam Syafi'i itu gelarnya Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i itu gelarnya Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Macam mana penolong sunnah pendapatnya bertentangan dengan sunnah? Kamu ikut Imam Syafi'i apa ikut sunnah? Kalau ada orang bertanya begitu, itu menunjukkan dia jahil murakkab, bodoh kuadrat. Kau ikut Syafi'i apa ikut sunnah? Karena Imam Syafi'i mengambil penyebab pertikaian kita ini adalah karena kita tidak kembali kepada sunnah. Kalau kita kembali kepada sunnah, maka insya Allah kita tidak akan bertikai. Oh, jadi Ustadz, kalau kita kembali kepada sunnah kita tak bertikai? Tidak. Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayat diazab kalau keluarganya menangis. Mayat ini diazab kalau keluarganya menangis. Dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak menanggung beban orang lain. Yang diazab ini siapa? Mayat. Yang menangis siapa? Bininya. Bininya yang menangis, kok lakinya diazab? Udahlah dulu waktu hidup dia udah azab kali. Sekarang udah mati pun kena azab juga gara-gara bini. Tadi katanya kalau kembali ke sunnah selesai masalah kan? Sunnah nih buat masalah. Ini kan sunnah nih buat masalah. Paham tak antum? Di mana letak masalahnya?
wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak menanggung beban orang lain. Yang meninggal laki. Yang menangis bini. Yang kena azab laki. Kan bermasalah sunnah ini. Tadi katanya kalau kembali ke sunnah tak masalah. Sunnah inilah yang buat masalah. Jadi slogan kembali ke sunnah, kembali ke pendapat ulama ahlus sunnah. Yang ahli dia di bidang sunnah. Baru selesai masalahnya. Ternyata setelah ditelusuri, orang Arab dulu sebelum mati, pesan dia ke bininya, nanti kalau aku mati, tolong kau panggilkan grup menangis. Ini duit. Karena semakin kuat orang menangis, semakin tinggi status sosial. Datang bininya, dipanggilkannya grup menangis. Lakiku mati, menangis kalian ya. Maka suami ini diazab karena memesankan niyahah. Selesainya masalah ini karena siapa? Karena ulama yang ahli paham. Bukan kembali ke sunnah. Kembali kepada ulama yang mengerti sunnah. Aftaral hajim wal mahjum. Orang yang membekam. Tahu bekam? Orang yang membekam. Dengan yang dibekam batal puasanya. Nih hadis. Sunnah ini. Orang yang membekam dan dibekam batal puasanya. Satu lagi hadis. Ihtajama Rasulullah SAW wa huwa sha'im. Nabi berbekam. Padahal waktu itu dia dalam keadaan. Menurut antum bermasalah tak sunnah? Bermasalah tak masalah? Di mana letak masalahnya? Katanya kalau berbekam batal. Nabi berbekam. Kan bermasalah. Tadi slogannya kalau kembali ke sunnah tak bermasalah. Sunnah ini bermasalah. Lalu macam mana menyelesaikan masalahnya? Kembali kepada ulama yang ahli sunnah. Ternyata ucapan riwayat mengatakan Nabi berbekam waktu dia sedang puasa itu lebih terakhir daripada hadis aftarul hajim wal mahjum. Jadi dalam kaedah ini dipakai nasih, mansuh, nasakh namanya. Hadis yang mengatakan berbekam membatalkan, mansuh menurut mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hambali tetap batal. Makanya kalau antum tanya nih, batal tak Ustaz? Batal. Tengok dulu apa mazhab dia. Mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i tak batal. Karena kan dalam mazhab Syafi'i hadis itu mansuh. 3 kaedah kalau bertentangan sunnah. Yang pertama, al-jam'u. Dikombinasikan, combine. Yang kedua, an-nashu. Yang ketiga, barulah dia tarjih. Selama masih bisa dikombinasikan, kombinasikan. Jadi, adakah pendapat Imam Syafi'i yang bertentangan dengan sunnah? Bisa antum buat satu judul skripsi. Pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang kelihatannya bertentangan dengan sunnah, ternyata tidak. Jadi skripsi antum satu. Pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang kelihatannya bertentangan dengan sunnah, ternyata tidak. Antum tulis skripsi itu, setelah sidang, robah jadi buku. 100 pendapat Imam Syafi'i yang bertentangan dengan sunnah. Best seller. Saya kasih kata pengantar. Kita adakan bedah buku di kampus-kampus. Pendapat Imam Syafi'i yang kelihatannya bertentangan dengan sunnah, padahal tidak. Air dalam ember. Lalu saya masukkan tangan saya ke dalam. Habis itu saya masukkan lagi. Boleh? Boleh atau tak boleh? Kalau hadis riwayat Utsman bin Affan,
kata Utsman, ambilkan aku satu bejana. Utsman wudu, muka. Wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Wa arjulakum, kata Utsman, man tawadda'a wudu'i haza. Siapa yang berwuduk dengan wudukku ini, beginilah aku menengok wuduk dari Rasulullah SAW. Dalam mazhab Syafi'i air itu mustakmal. Hah? Lalu antum pakai kaidah in sahhal hadis fahuwa madhhabi. Ini pendapatku, ini hadis. Campakkan pendapatku, pakailah hadis ini. Rupanya tak tahu Imam Syafi'i tentang hadis itu. Itulah fikih itu. Fikih itu bukan mengambil kesimpulan dari satu hadis. Dikumpulkannya banyak hadis, namanya maudhu'i. Kalau maudhu' hadis palsu, kalau maudhu'i tematik. Kumpulkan semua hadis, baru tarik satu hukum. Tidak ada pendapat Imam Syafi'i itu bertentangan dengan sunnah. Minta referensi kitab dibahas pemuda dalam pengajian di masjid untuk kajian. Pertama, tafsir. Tafsir yang paling pendek sama jumlah ayatnya sama tafsirnya. Kalau lebih banyak tafsirnya daripada ayatnya, perempuan maaf cakap haid boleh megang. Karena lebih banyak tafsirnya. Tapi tafsir ini sama jumlah ayatnya sama tafsirnya. Sehingga perempuan yang berhalangan tak boleh megang tafsir. Tafsir Jalalain. Antum beli tafsir Jalalain. Dah. Tafsir mufrodat kosakata Jalalain. Setelah Jalalain, tafsir syarahnya Sawi. Tapi kalau antum tidak mau pakai Imam Sawi mazhabnya Maliki. Imam Jalalain, Jalaluddin Suyuti, Jalaluddin Mahalli, mazhabnya Syafi'i. Antum pakai tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir paling bersih dari Israiliyat. Kiai Haji Hashim Asy'ari mengajarkan tafsir Ibnu Katsir. Saya baca dalam biografi beliau yang saya muat dalam disertasi saya. Nah, jadi saya suka pakai tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu mazhabnya Syafi'i. Kalau mau tafsir birra'i, tafsir akal, yang paling lengkap namanya tafsir Mafatih Al-Ghaib. Saking besarnya disebut tafsir Al-Kabir. Sampai-sampai Ibnu Hayyan mengatakan, fihi kullu syai' illa tafsir. Di dalam tafsir ini semua ada, kecuali tafsir. Kalau mau tafsir yang kontemporer, modern, sistematis, tafsir Al-Munir disusun oleh Syekh Wahbah Az-Zuhair. Kalau yang suka sastra, tafsir Fi Zilalil Quran. Saya mau tafsir bahasa Indonesia, Pak Ustadz. Tafsir Hamka, tafsir Al-Azhar, Buya Hamka. Akhlak. Akhlak yang terlengkap Ihya Ulumuddin 4 jilid. Payah kami Pak Ustadz, diringkas oleh Habib Umar bin Hafiz, yang dibacakan oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri online di Kairo. Ringkasan Ihya Ulumuddin diringkas oleh Habib Umar bin Hafiz, 1 jilid tipis. Nah, itu pakai. Mintakan ke ustadz-ustadz kita, usahakan ngaji pakai kitab. Fikih. Fikih bahasa Indonesia, mazhab Syafi'i terlengkap. Sulaiman Rashid, tamat dari Al-Azhar tahun 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, dia udah tamat Al-Azhar. Orang Lampung. 10 tahun sebelum itu, ada lagi yang tamat Al-Azhar, 1925. Namanya Mahmud Yunus. Dari Tawalib, Padang Panjang. 1925. 1935, ini termasuk Azhar yang tua-tua. Fikihnya, fikih Islam Sulaiman Rashid. Saya di pondok, anak SMP wajib hatam itu.
Nah, nanti setelah hatam yang sudah Indonesia, baru pindah ke yang Arab, Fathul Qarib. Kitab fikih yang paling rendah, Fathul Qarib. Syarah Matan Takrib. Matan tak paham, karena matan aja, nazam. Nah, di atasnya itu namanya Fathul Qarib. Syarah Matan Takrib. Bahasa Indonesia ini dulu, khatamkan. Sirah. Sirah yang paling tua ditulis oleh Ibnu Ishaq. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Hisham. Maka terkenal dengan Sirah Ibnu Ishaq. Yang modern, yang bahasanya simple, yang sederhana, Ar-Rahiq Al-Maktum. Ditulis ulama India, juara 1 lomba menulis sirah sedunia. Namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kalau hatam antum itu, simple, sederhana, bahasanya sistematis, tak berbelit-belit. Nah, kalau mau yang sirah sekaligus membantah orientalis, Hayatu Muhammad. Hussein Haikal. Kata pengantarnya Buya Hamka. Buya Hamka suka dengan itu, karena itu dulu membantah orientalis. Hayatu Muhammad, Hussein Haikal. Saya mau membaca Nabi Muhammad menurut pandangan orang Barat, Kristen. History of Prophet Muhammad. Biografi Muhammad. Penulisnya yang dulu menulis sejarah Tuhan. Sejarah Tuhan pun ditulisnya. Namanya Karen Armstrong. Dia tak masuk Islam. Tapi mungkin dalam lubuk hatinya, mungkin karena dia malu atau apa. Karen Armstrong. Buku dia ini banyak membantu Islam di Barat. Hadis ini disampaikan Tuan Guru Ra'aita idza shallaital maktubat. Kalau arba'in hadis yang ke-22. Kalau engkau ra'aita idza shallaitul maktubat. Kalau saya salat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wa sumtu Ramadan, aku sudah puasa Ramadan. Wa ahlaltul halal, ku halalkan yang halal. Wa haramtul haram, yang haram ku jauhi. Wa lam azid ala dzalik, tak ku tambah lagi. Adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Naam, ya, masuk surga. Salat, puasa, bagaimana dengan haji? Bagaimana dengan jihad? Itulah maka kaidah hadis ini tak bisa mengambil kesimpulan dari satu hadis. Kumpulkan semua hadis, baru diambil satu pemahaman. Pemahamannya itu disebut dengan fiqh. Fikih hadis. Obat yang ada di apotek itu hadis. Orang yang mampu meramu obat itu menjadi obat, itu dokter. Antum pergi ke apotek, antum makan semua obat itu, mati antum. Karena antum tak ada ilmu di situ. Paham? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, Sunan Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musannaf Ibni Abi Syaibah, Musnad At-Tayalisi. Itu sama macam obat di apotek. Antum pergi ke apotek, antum makan ini, antum makan ini, antum makan ini, mati antum. Begitulah antum kalau pergi ke perpustakaan, buka Sahih Bukhari, buka ini, habis itu antum berijtihad. Dhalla wa adalla. Sesat dan menyesatkan. Maka yang paling selamat adalah ikut dokter. Dokter itulah faqih. Pak dokter, tolong ambilkan saya obat yang cocok untuk saya. Diambilnya. Bapak ada asam lambung? Ya, yang cocok ini. Bapak gulanya tinggi pak, jadi jangan makan ini. Dia yang ngerti. Jadi kalau ada orang mengatakan, marilah kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu sama dengan mengatakan, mari kita ke apotek, kita makan obat ini semua. Mari kita ke dokter yang paham obat. Pertanyaannya, sholat wajib yang dimaksud laki-laki itu apakah dikerjakan secara sendiri atau berjamaah? Tak bisa mengambil dari satu hadis. Kumpulkan semua hadis.
tentang sholat berjamaah, mazhab Hambali fardu ain, Hambali. Mazhab Maliki sunat muakkad. Mazhab Syafi'i fardu kifayah. Dokter tiga-tiga ini berijtihad mereka, hadisnya sama, Qur'annya sama, beda ijtihad. Jadi kalau antum tanya, apakah sholat sendiri atau berjamaah? Mazhab Hambali wajib berjamaah. Mazhab Syafi'i sunat muakkad. Jadi kalau gitu sendiri cukup. Mazhab Maliki sunat muakkad. Jadi kalau gitu sendiri cukup. Mazhab Syafi'i fardu kifayah, sendiri cukup. 2. Kalau dengan melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram bisa masuk surga, maka di mana fungsi melaksanakan yang sunat dan meninggalkan yang makruh? Jangan mengambil dari satu hadis. Makanya yang mengajar hadis mesti membaca syarah. Jangan dibacanya hadis, dibaca terjemah, dijelaskan sendiri. Tak bisa. Baca hadis itu, baca hadis-hadis lain, baru tarik satu kesimpulan. Nama metodenya maudhu'i. Imam Bukhari itu maudhu'i. Karena Imam Bukhari membuat satu judul, baru dibuatnya hadis. Kitab, di bawah kitab, bab, di bawah bab, hadis. Artinya Imam Bukhari makai metode maudhu'i, tematik. Saya Fulan bin Fulan, perumahan Unri, minta doa usaha British Propolis, punya Mas Ipo Santosa yang mengasih mobil untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat, mobil Triton. Nah, itu dari BP. Masih ada lagi stiker BP-nya. Udah hilang. Mobilnya minta mobil baru dari BP.